Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Susana Moraimu. Saya dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan proses cara kerja sel dan ada video replikasi DNA. Sel melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks dan terkoordinasi untuk menjaga kehidupan dan fungsi sel. Berikut adalah beberapa proses penting yang terjadi di dalam sel. Yang pertama, respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses di mana sel menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan menggunakan oksigen dan nutrisi. Proses ini terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan serangkaian reaksi kimia yang mengubah glukosa menjadi energi. Sintesis adalah proses di mana sel tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam kloroplas dan melibatkan pigmen klorofil yang menangkap energi matahari. Sintesis protein adalah proses di mana sel menghasilkan protein dengan menggunakan informasi dari DNA. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi RNA, kemudian translasi RNA menjadi rantai protein. Yang keempat itu ada reproduksi sel. Reproduksi sel melibatkan pembelahan sel menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini dapat menjadi melalui mitosis, di mana sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, atau melalui meiosis, di mana sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, atau melalui meiosis, di mana sel anak memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induk. Yang kelima itu ada transportasi seluler. Transportasi seluler melibatkan pergerakan zat-zat di dalam dan di antara sel. Proses ini dapat terjadi melalui difusi, osmosis, transport aktif, dan transport pasif yang mematikan zat-zat penting seperti nutrisi, air, dan limbah dapat masuk dan keluar dari sel. Yang keenam itu ada pengaturan genetik. Sel memiliki mekanisme pengaturan genetik yang kompleks untuk mengontrol ekspresi gen dan memastikan fungsi sel yang tepat. Proses ini melibatkan berbagai faktor regulasi genetik seperti faktor transkripsi, adhesion, dan repressar. 7 itu metabolisme seluler. Metabolisme seluler adalah serangkaian reaksi zat-zat makanan menjadi energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi sel. Proses-proses ini hanya beberapa contoh dari banyak proses yang terjadi di dalam sel. Setiap jenis sel memiliki peran dan fungsi yang khas, dan proses cara kerja sel dapat bervariasi tergantung pada jenis sel dan kondisi lingkungan. DNA replikasi. DNA adalah molekul terdiri dari dua helai berpilih satu sama lain berbentuk double helix. Setiap helai terdiri urutan 4 bahasa kimia, diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Dua helai saling melengkapi. Ini berarti bahwa dimanapun ada T dalam satu helai akan ada di antara A untuk berlawanan, dan dimanapun ada C akan ada G di untai lainnya. Setiap helai memiliki ujung dan 35 akhir. Dua helai berjalan di berlawanan arah. Ini menentukan bagian masing-masing untai DNA replikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA adalah untuk memisahkan dua helai. Unsip ini dilakukan oleh enzim disebut helikase. Dan hasil dalam pembentukan replikasi garpu, untaian yang dipisahkan masing-masing memberikan tempel untuk menciptakan untaian baru DNA. Enzim yang disebut primase dimulai proses. Enzim ini membuat sepotongan kecil
RNA disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan untaian baru DNA. Enzim yang disebut DNA polimerase mengikat primer dan akan membuat untaian baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 ke ujung 3. Salah satu untaian baru DNA terkemukakan untai dibuat terus-menerus. DNA polimerase menambahkan basa satu per satu di 5 ke 3 arah. Untaian lainnya untuk tertinggal tidak bisa dibuat dengan cara terus-menerus karena berlawanan arah. DNA polimerase karena itu hanya dapat membuat alur ini dapat serangkai rangkaian potongan kecil disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Kita bisa lihat primer RNA. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa DNA dalam 5 ke 3 arah. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut bahwa untaian tertinggal. Fragmen Okazaki lain kemudian disebut dan proses ini diulangi lagi setelah DNA baru telah dibuat dan proses ini diulangi lagi setelah DNA baru telah dibuat. Enzim eksonilase menghapus semua primer RNA dari kedua untaian DNA. Enzim DNA polimerase yang lain kemudian mengisi kekosongan yang ditinggalkan dengan DNA.